Bab 286 Undangan Ye King 3. Sekarang ini, sulit untuk menemukan orang yang berbakat dan saleh di generasi muda. Dulu, ketika orang mendengar tentang seorang master apoteker, siapa yang tidak akan pergi untuk menjilat dan menjilatnya? Kapan ada orang yang berani menolak seorang master apoteker? Tindakan Shen Yanxiao menolak undangan polisi sebenarnya membuat Ye King memandang siswa ini dengan pandangan yang positif. Seseorang yang selalu mengalah pada orang lain tidak akan mampu mencapai puncak karirnya. Untuk mencapai puncak, seseorang harus meninggalkan pemikiran duniawi dan mengabdikan diri untuk melampaui pencapaian orang lain. Anda tidak akan dapat berhasil jika Anda tidak terobsesi padanya. Hari ini, aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Untuk saat ini, kamu boleh kembali. Tapi, laporkan kembali ke sini besok pagi. Ye King sangat puas dengan muridnya, jadi suasana hatinya sangat baik. Mengerti, Shen Yanxiao merasa guru apoteker ini sangat enak dipandang, membuat suasana hatinya membaik. Sementara itu, polisi, yang telah ditolak oleh Shen Yanxiao dan muridnya dicuri oleh Ye King, sedang dalam suasana hati yang paling buruk. Shen Yanxiao berulang kali mencoreng harga dirinya, jadi dia sudah berencana untuk mencari Ouyang Huanyu setelah Shen Yanxiao pergi dan memintanya untuk mengusir siswa yang tidak tahu terima kasih ini dari sekolah Holy Roland. Namun, siapa yang mengira bahwa keadaan akan berubah, dan Shen Yanxiao akan menjadi murid Ye King. Bahkan jika dia memiliki banyak keberanian, dia tidak akan berani mencari masalah dengan Shen Yanxiao sekarang. Polisi, ikut aku. Aku memanggil semua master apoteker lainnya karena ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Setelah Ye King mengatur masalah dengan Shen Yanxiao, dia segera mencari polisi untuk membahas beberapa hal. Polisi diam-diam menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berani memperlihatkan sedikit pun ketidakpuasan di permukaan. Dia hanya bisa diam mengikuti Ye King dan meninggalkan ruangan itu, sementara di dalam hatinya dia dipenuhi kebencian terhadap Shen Yanxiao sampai-sampai giginya gatal. Sang Tuan Xiao yang juga berada di ruangan itu menatap Shen Yanxiao dengan malu. 10 menit yang lalu, dia bukan hanya mahasiswa paling terkenal di cabang farmasi, tetapi dia juga mahasiswa paling menjanjikan. Namun, setelah undangan Ye King ke Shen Yanxiao, posisinya entah bagaimana terguncang. Sayangnya, dua orang lainnya di ruangan itu tidak peduli dengan perasaannya. Ketika Ye King dan polisi pergi, Luode menepuk bahu Shen Yanxiao dengan wajah penuh kegembiraan. Anak baik, kamu benar-benar berhasil menarik perhatian Tuan Ye King, masa depanmu akan tak terbatas suatu hari nanti. Ini lebih baik dari harapannya sendiri. Luode benar-benar bahagia untuk Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menyentuh hidungnya, lalu menatap wajahnya dan berkata, semua ini berkat guru Luode. Hatinya sangat berterima kasih kepada Luode. Tidak perlu berterima kasih padaku. Nanti, saat kau berada di sisi Tuan Ye King, kau harus belajar keras. Kemudian suatu hari, kau akan mampu membangun duniamu sendiri di Kekaisaran Longxuan. Luode sangat optimis tentang masa depan Shen Yanxiao. Baik itu bakatnya atau bimbingan Ye King, keduanya sangat langka. Shen Yanxiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Belajar dengan giat adalah hal yang tak terelakkan, meski itu bukan untuk kebaikannya sendiri, tetap saja ada Yunqi. Hanya saja jadwalnya di hari kerja akan lebih padat. Seluruh waktu di setiap harinya akan digunakan sepenuhnya. Agar farmasi, pemanah, dan penyihir miliknya, ketiga cabang ini dapat berjalan beriringan, dia tidak dapat meninggalkan satupun. Jalan di depan masih panjang. Shen Yanxiao hanya bisa menghela nafas tanpa henti. Namun, dia tahu bahwa jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus memberi lebih banyak perhatian daripada orang lain. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bab 287 Musim Semi Cahaya Bulan 1. Keesokan paginya, Shen Yanxiao pergi ke perpustakaan cabang farmasi. Di bawah bimbingan manajer perpustakaan, dia naik ke peron lift untuk naik ke lantai 95 tempat Ye King berada. Begitu Shen Yanxiao mencapai lantai 95, dia menyadari perbedaan lantai itu dengan lantai lainnya. Di lantai 90, ada 3 atau 4 ruangan, dan polisi berada di salah satu ruangan tersebut. Namun, lantai 95 adalah ruangan penuh, seluruh lantai hanya bisa digunakan oleh Ye King. Hanya dengan ini saja, orang bisa melihat dengan jelas kesenjangan antara Ye King dan polisi. Shen Yanxiao melangkah keluar dari lift dengan tenang.
Aroma obat samar-samar tercium di hidungnya. Aroma itu bercampur dengan sedikit bau amis. Baunya mirip dengan bau kamar polusi kemarin, tetapi baunya lebih kuat di sini. Bersamaan dengan aroma itu, Shen Yanxiao berjalan ke area inti lantai 95. Di sana, Ye Qing berdiri di depan meja obat pemurnian besar, asyik meramu-ramuan dengan tangannya. Shen Yanxiao diam-diam berjalan mendekat, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun agar tidak mengganggu pekerjaan Ye Qing. Setelah berdiri selama 2 jam, Ye Qing baru terbebas dari ramuan itu. Ketika melihat Shen Yanxiao yang berdiri di sampingnya, dia terkejut sesaat. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu datang ke sini? Ye Qing membutuhkan ketenangan dan konsentrasi penuh saat meramu-ramuan, jadi dia tidak memperhatikan apapun tentang lingkungan sekitarnya. Sudah sekitar 2 jam sekarang. Aku melihatmu sedang meramu-ramuan, jadi aku tidak berbicara agar tidak mengganggumu. Shen Yanxiao juga seorang apoteker, jadi dia tentu tahu bahwa saat meramu-ramuan, seseorang tidak boleh terganggu oleh lingkungan sekitar. Karena itu, dia tidak membuat suara apapun. Selama ini, dia telah memperhatikan benda-benda di tangan Ye Qing yang membuatnya sibuk. Melihat bahan-bahan obat dan ramuan setengah jadi yang ditaruh di atas meja, Shen Yanxiao dapat menebak bahwa ramuan yang sedang digarap Ye Qing adalah ramuan pesta darah. Ia sangat berhati-hati dalam mencampur beberapa bahan obat menjadi satu, dan beberapa di antaranya mempunyai efek tolak-menolak tertentu satu sama lain, sehingga membuatnya memulai lagi dari awal. Meski begitu, Shen Yanxiao masih bisa melihat bahwa teknik Ye Qing dalam memurnikan tanaman obat dan meramu-ramuan sangat hebat. Sejujurnya, dengan kemampuannya saat ini, dia khawatir levelnya jauh di bawah level Ye Qing. Master apoteker nomor 1 itu memang sangat hebat. Shen Yanxiao diam-diam menunggu agar dia bisa mendapatkan hati Ye Qing. Ketika Ye Qing melihat sikap Shen Yanxiao terhadap polisi sebelumnya, dia mengira bahwa anak ini adalah seorang siswa jenius yang liar dan tidak terkendali. Tanpa diduga, dia bisa bersikap tenang dan sabar, menunggunya untuk waktu yang lama. Ye Qing harus mengevaluasi kembali Shen Yanxiao. Karena kamu di sini, bantu aku dengan beberapa ramuan obat. Ye Qing melihat keterampilan Shen Yanxiao dalam memurnikan ramuan obat, diasumsikan bahwa dia dapat menangani ramuan dasar dengan baik. Sedangkan untuk ramuan obat tingkat tinggi, Ye Qing masih lebih suka melakukannya sendiri. Shen Yanxiao juga tidak banyak bicara. Sesuai dengan instruksi Ye Qing, dia dengan hati-hati memurnikan ramuan obat ini. Ye Qing akan memberinya beberapa petunjuk dari waktu ke waktu tentang metode penyempurnaannya, membuat Shen Yanxiao meningkat sangat cepat seiring dengan levelnya juga. Shen Yanxiao sedang memurnikan ramuan obat di samping sambil memperhatikan Ye Qing yang sedang meramu ramuan pesta darah. Bahkan Ye Qing, yang berada di puncak level apoteker master, juga perlu berhati-hati saat meramu ramuan pesta darah. Pada akhirnya, tetap saja sulit untuk menyelesaikannya, dan dia hanya bisa menyelesaikan 2/3 dari proses meramu. Sebelumnya, Shen Yanxiao menduga bahwa Ouyang Huanyu sengaja memperlambat ramuan Blood Fish Potion. Namun, setelah melihat Ye Qing melakukan pemurnian, dia berpikir bahwa Ouyang Huanyu masih belum sekejam itu. Bab 288 Musim Semi Cahaya Bulan 2. Ramuan-ramuan pesta darah sangat rumit. 3 jenis ramuan obat yang diminum Shen Yanxiao kemarin hanyalah yang paling dasar. Namun, itu adalah masalah sulit yang dialami Ye Qing yang benar-benar akan membuat orang gila. Meskipun terus gagal, Ye Qing tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak sabar. Sebaliknya, Ye Qing menjadi semakin berhati-hati saat melanjutkan. Maka, siklus panjang meramu-ramuan ini terus berulang lagi dan lagi, lagi dan lagi. Shen Yanxiao tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh saat melihat ekspresi penuh pengabdian Ye Qing. Untuk bisa mencapai level seperti Ye Qing, seseorang harus menjadi pribadi luar biasa yang lebih berdedikasi dan berbakti pada jalan karirnya dibandingkan orang pada umumnya. Tepat di samping kakinya, sudah ada lebih dari 10 botol produk setengah jadi yang sudah dibuang. Namun, lebih dari 10 botol ini hanyalah langkah pertama Ye Qing dalam meramu. Seolah-olah dia telah meramu 10 botol. Sepanjang pagi, Shen Yanxiao hanya berjongkok di samping Ye Qing. Saat siang tiba, seorang mentor naik ke platform lift untuk membawakan makan siang untuk Ye Qing. Tetapi mentor itu hanya membawa satu makan siang, dan tidak menyiapkan apapun untuk Shen Yanxiao. Kamu tidak perlu datang setiap sore, datang saja besok pagi.
Ye Qing akhirnya meletakkan ramuan itu di tangannya dan menggerakkan tubuhnya yang sakit. Shen Yanxiao mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Qing sebelum dia meninggalkan perpustakaan cabang farmasi. Tentu lebih baik kalau dia tidak harus tinggal di perpustakaan setiap sore karena waktu sore harinya telah diatur dan ditetapkan untuk kelas pemanah. Selama beberapa hari berikutnya, Shen Yanxiao telah pergi ke 3 cabang bola-balik. Di pagi hari, dia akan pergi ke perpustakaan cabang farmasi, di sore hari, dia akan bergegas ke cabang pemanah, dan di malam hari, dia akan pergi ke cabang penyihir. Hanya ketika langit mulai sedikit bersinar, dia dapat kembali ke asramanya dan beristirahat. Untungnya, dia belajar dari kesalahannya setelah sakit terakhir kali, jadi dia mulai lebih memperhatikan tubuhnya sendiri. Setiap hari, saat dia berada di perpustakaan cabang farmasi, dia akan meramu 1 atau 2 botol ramuan bergizi yang dapat menyegarkan pikiran dan jiwa. Jadi dia tidak perlu merasakan sakit karena sakit lagi. Nov Lb. Jen. Tapi meski begitu, berat badannya tetap turun banyak. Ketika Tang Nazi menatap wajah Shen Yanxiao yang berangsur-angsur menipis, hatinya akan meledak sedih. Apakah gadis kecil ini mencoba bunuh diri? Sibuk dengan pekerjaannya seperti gasing, lihat saja betapa kurusnya dia sekarang. Awalnya, Shen Yanxiao hanya kurus dan lemah, tetapi sekarang, sosok mungilnya bahkan lebih ringan dari sebelumnya. Tang Nazi tidak tahan lagi, jadi setelah kelas pemanah sore harinya, dia segera menggendong Shen Yanxiao kembali, dan dengan paksa menekannya ke tempat tidurnya, menutupinya dengan selimut dan memaksanya untuk beristirahat. Apa yang kamu lakukan? Shen Yanxiao diam-diam melihat apa yang dilakukan Tang Nazi, tindakan ini tidak dapat diterima. Apa yang terjadi dengan pria ini? Dia hanya berjongkok di depan pintu cabang pemanah setelah kelas ketika Tang Nazi tiba-tiba datang dan menggendongnya kembali. Jadi, dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Tang Nazi. Apa yang aku lakukan? Untung saja kamu seorang gadis, kalau tidak aku pasti sudah menghajarmu. Tang Nazi menatap Shen Yanxiao dengan tidak senang. Lihatlah dirimu, kamu sangat kurus sehingga aku bisa menggendongmu hanya dengan 1 tangan. Bahkan jika kamu terus seperti ini, dan minum ramuan nutrisi untuk membantumu, kamu sama sekali tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Mulut Shen Yanxiao menganga, suasana hatinya agak rumit. Meskipun nada bicara Tang Nazi kasar, tetapi dia masih bisa merasakan dengan jelas bahwa di balik kata-katanya yang kuat itu ada perhatiannya. Shen Yanxiao yang tadinya ingin melawan, dalam sekejap tidak melawan lagi setelah menyadarinya. Berbeda dengan kehidupan masa lalunya, sekarang di sini banyak sekali orang yang menyayanginya. Ketika Tang Nazi melihat betapa baiknya Shen Yanxiao, dia merasa puas dan bersenandung. Segera, dia mengobrak-abrik lemari obatnya, dan mengeluarkan banyak barang. Lalu ada banyak jenis makanan dan tonik yang berbeda, yang tersusun rapi di atas tempat tidur Shen Yanxiao. Bab 289 Musim Semi Cahaya Bulan 3. Shen Yanxiao menatap benda-benda yang ditumpuk menjadi gunung kecil, mulutnya sedikit berkedut. Tindakannya hari ini sudah direncanakan. Untuk bisa mendapatkan begitu banyak suplemen dalam 1 menit, dia tentu saja sudah siap sebelumnya. Pada akhirnya, Shen Yanxiao tetap mencoba melakukan aksinya, menyuapi. Sementara dia bertugas mengunyah dan membuka mulutnya, Tang Nazi bertugas memberinya makan. Melihat pemandangan yang indah ini, dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Malam harinya, Tang Nazi tidak dapat menahan protes Shen Yanxiao lagi, dan hanya bisa membiarkannya pergi ke cabang penyihir. Setelah lebih dari setengah malam, Shen Yanxiao keluar dari pintu cabang penyihir. Dan, begitu dia keluar, dia melihat sosok ramping muncul di garis pandangnya. Qixia bersandar malas pada sebatang pohon, tangannya disilangkan di dada, dan matanya yang licik seperti rubah setengah menyipit, sementara ujung mulutnya melengkung, saat dia menatap Shen Yanxiao. Kenapa kau datang ke sini? Shen Yanxiao mengedipkan matanya sambil menatap Qixia. Kali ini, Qixia sedang menjalankan kasino sehingga dia bisa mengiriminya banyak inti kristal. Meskipun nilai mereka tidak terlalu tinggi, tetapi itu membantu memulihkan kekuatan Xiu, yang kemudian bisa membantunya membuka lapisan ketiga segel itu. Selama makan malam-malam ini, Nazi mengeluh sepanjang malam karena gadis kecil itu tidak lagi merawat tubuhnya dengan serius. Qixia menatap Shen Yanxiao, setengah menyipitkan matanya. Ia berdiri melawan cahaya bulan, dan ada sentuhan cahaya bulan yang bersinar di belakangnya yang memanjangkan sosoknya yang ramping dan tinggi.
Karena hari sudah malam, Qixia tidak mengenakan jubah apapun. Ia malah mengenakan pakaian laut biru. Oleh karena itu, dengan dukungan cahaya bulan, ia tampak seperti seorang pangeran dari laut. Ia tampak sangat tampan dan menarik. Lalu, Shen Yanxiao meletakkan tangannya di dahinya. Jangan katakan padanya bahwa Qixia akan bersikap sama seperti Tang Nazi, dan dia juga ada di sini untuk membawanya kembali dan memberinya tonik. Dia telah makan banyak malam itu, jika dia terus makan maka dia pasti akan mimisan. Lalu, setelah itu, aku langsung teringat suatu tempat. Qixia tersenyum tipis sambil menatap Shen Yanxiao. Sikapnya yang ambigu membuat orang lain sulit memahami apa yang sedang dipikirkannya. Di mana? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Qixia tidak membuka mulutnya, dan sebaliknya, dia hanya pergi ke sisi Shen Yanxiao dan mengulurkan tangan rampingnya. Shen Yanxiao menatap tangan Qixia sebelum perlahan-lahan meletakkan tangan kecilnya di atasnya. Qixia tersenyum tipis dan berkata, "Ikuti saja aku dan kau akan mengetahuinya." Setelah itu, dia membawa Shen Yanxiao ke cabang penyihir sekolah Rolan Suci. Pada siang hari, cabang penyihir ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, tetapi saat ini, suasananya sangat sunyi. Kristal yang membeku di pinggir jalan itu terang dan halus, selaras dengan cahaya bulan, ia sangat lembut. Qixia kemudian membawa Shen Yanxiao ke lapangan latihan cabang penyihir. Ladang itu seperti hutan, suasananya tenang dan damai, dan di kedalaman hutan, sebuah kolam penuh mata air mengalir dengan tenang. Air yang tenang dan tak terganggu memantulkan bulan dan langit, dan aroma samar bunga memenuhi udara di sekitar mata air tersebut. Seutas kabut melayang dari atas mata air, yang terasa hangat. Ini adalah sumber air panas. Shen Yanxiao terkejut melihat sumber air panas itu. Sumber air panas itu tidak terlalu besar, hanya bisa menampung sekitar 4 atau 5 orang. Bagaimana mungkin ada tempat seperti itu di sekolah Holy Roland? Dia belum pernah mendengar tentang ini dari orang lain sebelumnya. Qixia menarik Shen Yanxiao ke samping sumber air panas, lalu berjongkok. Ia memegang tangan kecil Shen Yanxiao dan berendam di sumber air panas. Helaian kehangatan dari telapak tangannya menjalar ke seluruh tubuhnya, dan ketegangan yang menumpuk dalam diri Shen Yanxiao akhirnya mereda. Ini adalah mata air cahaya bulan. Air mata air ini berasal dari tempat bawah tanah yang jaraknya beberapa kilometer. Semua dinding batu yang mengelilinginya telah diberkati oleh pendeta. Oleh karena itu, jika seseorang masuk ke dalam, mereka akan merasa sangat rileks, dan itu juga dapat membantu seseorang memulihkan kekuatan fisik dan menghilangkan rasa lelah mereka. Kata Qixia dengan suara rendah. Suara aslinya sudah sangat menyenangkan untuk didengar, tetapi begitu Anda mendengarnya, itu tampaknya semakin memikat hati seseorang. Bab 290 Manfaat 1. Bagaimana kamu menemukan tempat seperti itu? Setelah merasakan kehangatan di telapak tangannya, Shen Yanxiao memiringkan kepalanya untuk melihat Qixia. Qixia tersenyum sambil menatapnya, ini adalah keuntungan bagi siswa terbaik di setiap cabang. Setiap cabang memiliki mata air cahaya bulan, tetapi siswa biasa tidak mengetahuinya. Hanya siswa yang bisa mendapatkan tempat teratas yang memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Sejak masuk sekolah, Qixia telah duduk di puncak cabang penyihir, dan tak seorang pun pernah mengguncangnya. Mata air cahaya bulan di sini hampir menjadi milik pribadinya. Aku ingin tahu apakah ada di cabang penyihir. Shen Yanxiao tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Seharusnya tidak ada. Mata air cahaya bulan dibangun dalam beberapa dekade terakhir ketika cabang penyihir telah layu. Jadi, dekan tidak mengatur agar cabang penyihir memiliki mata air cahaya bulan. Qixia menatap mata air hangat itu, lalu tersenyum dan melanjutkan, saya biasanya tidak menggunakan ini. Jadi kamu bisa datang ke sini lagi nanti malam setiap hari dan berendam di mata air itu. Selamatkan dirimu dari menguras energi dan jatuh sakit lagi di masa mendatang. Jika perhatian Tang Nazi terhadap Shen Yanxiao bersifat langsung dan berlebihan, maka perhatian Qixia bagaikan air di depannya, hangat dan lembut, diam-diam membungkus seseorang di dalamnya. Tak peduli perawatan macam apapun, Shen Yanxiao tetap sangat bersyukur. Kalau begitu, bukankah aku akan memanfaatkanmu? Shen Yanxiao tersenyum menatap Qixia saat dia berkata. Qixia mengernyitkan alisnya dan menjawab, itulah mengapa aku mengatakan ini adalah kesepakatan yang bagus untukmu, gadis kecil. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Tidak mudah mendapatkan keuntungan dari seorang pemburu keuntungan,
jadi Shen Yanxiao tentu saja tidak akan bersikap sopan lagi. Qixia berdiri lalu menatap cahaya bulan. Ia tersenyum, kamu rendam dulu, aku akan keluar dan berjaga. Meskipun usia anak kecil itu masih muda, dan beberapa bagian tubuhnya belum berkembang, Qixia tetap menyadari perbedaan antara pria dan wanita. Melihat sosok Qixia yang pergi, sekilas senyum mengembang di mulut Shen Yanxiao. Pedagang yang tidak bermoral ini sangat hina di mata dunia luar, tetapi bagi rekan-rekannya di Pantom, dia ternyata sangat setia dan peduli. Perhatian Qixia tidak langsung seperti perhatian Tang Nasi. Dia akan membuat orang menerima kebaikannya berdasarkan karakter mereka secara perlahan. Ketika Shen Yanxiao yakin bahwa Qixia telah pergi, dia hanya melepas pakaiannya dengan santai. Tubuhnya yang putih bersih, kecil, dan lembut terekspos di udara. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, membuatnya menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia buru-buru melarikan diri dan berendam di musim semi yang disinai bulan. Air hangat dari mata air itu membungkus sekujur tubuhnya, dan dinding-dinding batu yang dibangun bersama dengan teknik-teknik berkat dari pendeta merangsang pergerakan air mata air itu, memberikan kelegaan bagi tubuh Shen Yanxiao yang kelelahan. Shen Yanxiao bersandar di dinding batu. Tubuhnya yang terbenam di mata air terasa sangat nyaman sehingga dia mendesah pelan. Mungkin Shen Yanxiao sangat lelah karena terlalu banyak bekerja, dia tiba-tiba masuk ke dalam mimpi sambil berendam di mata air yang diterangi cahaya bulan tanpa disadari. Air mata air yang hangat itu seperti selimut alami, mengisolasi tubuhnya dari udara dingin di luar. Namun, sesaat setelah Shen Yanxiao tertidur, gumpalan kabut hitam perlahan meluap dari dadanya dan menyebar ke udara di bawah sinar bulan. Kemudian, kabut itu perlahan-lahan membentuk sosok manusia di udara. Rambutnya yang hitam dan panjang berkibar bagai air terjun, kakinya yang telanjang berada di atas kabut tipis, dan sepasang mata emasnya menangkal sinar bulan, dengan sedikit kesan dingin. Xiu tampak merendahkan saat dia menatap Shen Yanxiao yang berada di bawah sinar bulan purnama, matanya bersinar dengan penuh arti. Sesaat kemudian, hembusan napas tipis datang ke arah mata air cahaya bulan. Xiu mengangkat kelima jarinya yang ramping, dan tiba-tiba, Shen Yanxiao tampak seperti diangkat dari mata air dengan kekuatan tak terlihat, meninggalkan mata air cahaya bulan perlahan-lahan.